Warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Cahaya Cakra. Hari ini gue mau nge-review satu buah helm dari KYT yang lagi banyak banget di review sama otomotif, dunia otomotif, orang-orang yang pecinta otomotif, terutama di dunia roda 2 ya. Banyak banget yang lagi ngomongin ini helm, salah satu helm yang lagi viral banget. Harganya juga lagi lumayan naik turun ya harganya sebenarnya. Ya, langsung aja kita lihat helmnya. Ya, jadi ini helmnya. Ini adalah yang motif Red Electron. Jadi untuk KYT ini ngeluarin banyak motif ya, terutama Red Electron ini. Jadi ada yang Green Electron atau Yellow Electron. Ada juga yang polos, versi polosnya tuh ada yang Black Dove, ada juga yang putih. Terus ada juga yang motif-motif pembalap MotoGP juga ada. Jadi yang ini yang bakal gue review hari ini adalah yang Red Electron. Jadi untuk KYT titik course ini, untuk bahan selnya sendiri sih ini adalah termoplastik ya, ini termoplastik. Jadi banyak juga helm-helm yang di Indonesia yang pakai termoplastik. Contohnya kayak KYT Vendetta, NFR juga pakainya termoplastik. Jadi termoplastik ini ya salah satu bahan yang dibilang cukup kuat, tapi tidak sekuat untuk carbon fiber. Kalau carbon fiber itu emang biasanya dipergunakan buat helm-helm yang khusus buat race. Ada juga untuk beberapa yang untuk harian juga banyak sih yang untuk road. Jadi untuk KYT sendiri ngeluarin banyak size ya. Untuk yang paling kecilnya itu untuk size XS. XS itu adalah ukuran yang paling kecil untuk titik course ini ya. Jadi ada juga yang paling besarnya double XL. Double XL itu untuk ukuran yang paling besar. Jadi yang sekarang gue review ini adalah ukuran yang L. Untuk visornya ini udah flat ya, kita bisa lihat. Jadi visornya udah flat. Udah berarti sekarang flat itu udah standar dari helm-helm ya. Sekarang orang banyak yang nge-custom helm yang bawaannya itu bukan flat, jadi dibikin flat. Terus udah ada tear off postnya juga, jadi bisa dipasang tear off. Terus bisa juga dipasang pin lock di dalamnya. Jadi ada untuk dudukan pin locknya juga di dalamnya ya. Jadi ini di bagian depan kita lihat ada dua sel. Ada dua fan, yang satu di atas, satu di bawah. Untuk fannya sih lumayan berguna ya ini sepertinya ya. Untuk yang atas dan untuk yang bawahnya juga lumayan besar. Sepertinya bakalan adem nih kayaknya kalau dipakai buat riding. Untuk yang di belakang ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk bahannya sendiri sih lumayan oke ya, nggak bisa dibilang murahan juga. Walaupun nggak terlalu tebel kayak yang ada di NFR. Kalau di NFR itu dia shellnya itu emang bagus sih, tebel. Kalau ini juga lumayan sih. Kalau untuk desain sih dia hampir menyerupai NFR ya. Bisa dibilang 11-12 lah sama NFR. Cuma ada beberapa detail yang beda, terutama di fan-nya. Kalau fan NFR itu yang satunya ada di depan sini, bukan di belakang ya. Kalau titik course itu adanya di belakang, di kanan dan kirinya. Kalau untuk busanya, busa dari titik course ini lumayan tebal, lumayan lembut juga. Jadi kurang lebih kalau dipakai lumayan nyaman ya untuk dipakai harian atau dipakai untuk jarak jauh. Ini lumayan nyaman. Untuk nose guardnya juga ada. Nose guardnya ini sih nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu ngehalangin pandangan ya. Untuk visornya juga lumayan lebar, jadi untuk
pandangan itu cukup luas ya, untuk lihat kanan kirinya juga pandangannya cukup luas, jadi untuk visibilitasnya juga oke. Dan udah double daring juga, salah satu standar di helm-helm entry level sekarang udah nggak pakai microlock lagi, karena emang lebih aman pakai double daring sebenarnya. Untuk busanya sendiri udah bisa dilepas pasang, jadi kalau emang sobat mau nyuci busanya bisa dilepas, udah bisa dilepas pasang, jadi memudahkan untuk pencucian sebenarnya. Terus di belakang ini juga terdapat spoiler kecil yang untuk secara tampilan sih jelas bikin lebih lebih maco ya, lebih gahar ya. Terus untuk fungsinya sendiri sih ini untuk aerodinamis ya. Jadi untuk yang senang dengan kecepatan, harusnya sih ini berfungsi untuk mengurangi hambatan dari angin ya. Soalnya angin bakalan lebih smooth, dia bakal lewat ke belakangnya. Dan untuk di depannya ini dia tuas untuk buka tutup visornya ada di depan. Ada di depan dia. Bukan di samping ya. Kebanyakan helm-helm itu dia di samping. Jadi kalau di tengah ini sih lebih bagus, karena jadi gaya yang kita berikan bisa maksimal karena di tengah ya. Jadi lebih mudah untuk membuka. Dan di depan dia juga ada kecil pengunci untuk visornya. Jadi kalau misalkan lagi dalam keadaan kecepatan tinggi, jadi visornya ini jadi nggak gampang terbuka. Dan emang bukanya jadi agak lebih susah sih, lebih membutuhkan sedikit tenaga ekstra. Tapi nggak apa-apa kalau untuk keamanan jadi lebih safe, lebih bagus. Ya sekarang langsung kita coba aja kali ya, untuk gimana first impression penggunaan dari helm KYT-Course ini. Untuk penggunaannya sih first impressionnya lumayan nyaman ya, untuk busanya juga empuk, lumayan enteng juga. Kebetulan ini bebannya cuma 1400 gram, 1450 gram. Jadi di belakang helmnya itu tertera 1450 plus minus 50 gram. Jadi itu maksudnya plus minus 50 gram itu, jadi sebenarnya kalau misalkan helm ini ukurannya L, itu bebannya itu nggak nyampe 1450. Jadi kenapa dia disebutin 1450? Karena untuk helm yang shellnya ukuran double XL, nah itu untuk bebannya 1450. Kalau untuk yang terendahnya XS itu hanya 1400 saja. Jadi cuma 1,4 kilo. Bebannya ya cukup enteng, cukup nyaman untuk dipakai harian, juga nggak bikin pusing. Ini cukup enak ya. Untuk range harga 1 sampai 1,5 jutaan ini cukup recommended, cukup worth it. Jadi untuk kalian yang lagi pengen beli helm dengan budget antara 1 sampai 1,5 juta, gue sih bisa ngerekomendasiin satu helm ini. Itu kayak titik course yang harganya sekarang kisaran 1 jutaan sih. Kalian udah bisa dapat helm yang kualitasnya lumayan bagus. Jadi ini untuk tampilan depannya, tampilan samping, samping lagi. Ya, dan ini juga udah support buat kalian yang pakai kacamata ya. Jadi di sini tuh ada dia sih bilangnya ada wearable glasses ya. Jadi untuk kalian yang para rider yang menggunakan kacamata pada saat riding, jadi di sini ada slotnya. Jadi dalam sini tuh ada slotnya buat apa namanya, untuk frame kacamatanya. Jadi
nggak bakal bikin pusing ya sebenarnya. Rata-rata kan kalau misalkan yang pakai helm full face terus dia menggunakan kacamata biasanya terganggu di bagian sini jadi bikin pusing ya. Kalau ini sih ada space khusus yang dibuat sama KYT, jadi dia bisa support rider yang menggunakan kacamata. Ya, paling segitu aja review dari gua. Jadi intinya gua dengan harga segini, dengan harga 1 jutaan, lu bisa dapat helm yang kayak gini dengan fitur yang banyak, dengan desainnya oke. Gue sih bilang worth it untuk harga segitu. Jadi gue bisa ngerekomendasiin kalian kalau kalian lagi nyari helm dengan range harga 1 sampai 1,5 jutaan, bisa kayak TTT Course adalah salah satu helm yang bisa direkomendasiin. Ya, sekian dari gua. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share jika kalian suka dengan videonya.